Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Evi Fitriana selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan teman-teman semua yang berbahagia. Pada pertemuan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang negara hukum. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Rizky Halimatus Sholihah, Sofa Faizatul Muna, Silva Rahmawati, Siti Maisaroh, Supra Nikta Mirza Mustaqim, dan Tegar Maulana Ihsani Ramadan. Untuk teman-teman semua, berikut adalah presentasi dari kelompok kami. 1. Definisi negara hukum. Definisi negara hukum. Negara hukum biasa disebut dengan istilah Rechtsstaat atau the rule of law, merupakan negara yang dalam menjalankan suatu tindakan semua berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika seseorang melakukan tindakan melanggar aturan, maka ia berhak untuk mendapatkan suatu hukuman karena dianggap melanggar hukum. Ciri-ciri dari negara hukum yaitu 1. Adanya sistem ketatanegaraan yang sistematis. 2. Hukum sebagai patokan segala bidang atau supremasi hukum. 3. Adanya perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia atau HAM. 4. Sistem peradilan yang tidak memihak dan memiliki persamaan kedudukan di hadapan hukum. 5. Adanya pembagian kekuasaan yang jelas. Selanjutnya, ada beberapa pengertian dari negara hukum menurut tinjauan teori-teori. Antara lain, yang pertama adalah negara hukum menurut teori ilmu negara. Dalam teori ilmu negara, konsep negara hukum telah kita jumpai sejak zaman Yunani. Aristoteles, seorang ahli pikir dari Yunani, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Dengan adanya keadilan dalam masyarakat, maka akan tercapai sebuah kebahagiaan. Untuk itu harus ditanamkan norma-norma susila pada masyarakat agar mereka menjadi warga yang baik, dan peraturan-peraturan hukum juga harus mencerminkan keadilan. Yang kedua adalah negara hukum Indonesia ditinjau dari sudut teori tujuan negara. Latar belakang sejarah di Indonesia sangat mempengaruhi rumusan tujuan negara Indonesia yang dirumuskan secara lengkap dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, meliputi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan kesejahteraan Indonesia bersifat menyeluruh, mencakup kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan spiritual. Untuk tujuan kemakmuran ekonomi harus dicapai dengan cara yang adil dan merata. Tujuan negara Indonesia juga harus diarahkan menjadi bangsa yang cerdas, sehingga mampu mempertahankan persatuan bangsa, melindungi wilayah negara, dan mampu turut aktif dalam kegiatan diplomasi internasional, tetapi tetap dalam koridor nilai-nilai luhur Pancasila. Yang selanjutnya yaitu konsepsi awal pemikiran negara hukum. Satjipto Raharjo berpandangan bahwa munculnya beberapa istilah dan konsepsi disebabkan karena adanya latar belakang dan pemikiran yang berbeda, serta karena adanya pemisahan antara negara hukum sebagai struktur politik dan sebagai organisasi hukum. Yang selanjutnya, makna negara hukum pra dan pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pengaturan mengenai Indonesia sebagai negara hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan tidak dimuat dalam bagian batang tubuh atau pasal-pasal. Pengaturannya hanya ditempatkan di bagian penjelasan, tepatnya pada bagian sistem pemerintahan negara. Poin pertama dengan bunyi Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum. Rechtsstaat tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Mastaat dengan bentuk pengaturan yang demikian, maka tentu dengan mudah akan dipahami bahwa negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945
sebelum perubahan adalah negara hukum yang mengarah pada konsep hukum Rechtsstaat yang lahir dari konsep hukum Eropa kontinental. Makna negara hukum pasca amandemen Undang-Undang 1945. Pengaturan negara Indonesia merupakan negara hukum tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Makna pertama, bahwa pemindahan ketentuan mengenai negara hukum ke dalam bagian pasal-pasal merupakan upaya penegasan kembali konsep negara hukum bagi Indonesia. Adanya pemindahan ini bertujuan untuk menjadi daya ikat mengenai ketentuan hukum negara Indonesia agar semakin maju ke depannya. Kedua, pemindahan ketentuan negara hukum dalam upaya ini dimaksudkan untuk menegaskan kembali bahwa bangsa Indonesia secara sungguh-sungguh akan melandaskan aktivitas kehidupan bernegara dan berbangsanya pada ketentuan hukum atau peraturan hukum yang ada di Indonesia. Hukum yang ada di Indonesia menjadi panglima sekaligus rambu pembatas bagi tindakan setiap pemerintah dan rakyat dalam mengelola bangsa dan negaranya. Prinsip negara hukum Indonesia. Dalam menguraikan kembali ide-ide pokok dari rancangan negara hukum dan penerapannya di era modern ini di Indonesia, ada 13 prinsip pokok negara hukum yang berlaku di zaman sekarang. Prinsip negara hukum di Indonesia antara lain supremasi hukum. Supremasi hukum berarti hukum sebagai kekuasaan tertinggi, semua hal harus berasaskan hukum yang berlaku di suatu tempat, daerah, atau negara. Persamaan dalam hukum. Asas legalitas. Dalam hukum pidana dikenal asas legalitas, yakni asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Pembatasan kekuasaan, organ-organ campuran yang bersifat independen, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara, transparansi dan kontrol sosial, berketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, dapat disampaikan pada kolom komentar di Google Classroom. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.